Pada sesi kedua ini kita akan belajar apa itu culture management, ya. Culture management adalah perumusan nilai-nilai, ya, atau yang kita sebut nilai-nilai inti, kemudian proses internalisasi, kemudian bagaimana mengimplementasi, mengukur serta menumbuh kembangkan secara berkesinambungan dalam jajaran organisasi, ya. Jadi nilai-nilai atau culture kita itu ada nilai-nilai inti, ada prinsip atau filosofi dasar, ada 12 perilaku. Nah, ini dikelola, mulai dibuat, disosialisasi, internalisasi, diimplementasi, lalu diukur bagaimana pelaksanaannya, lalu kekurangan-kekurangan dikembangkan kembali bertahun-tahun, sehingga kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang hebat seperti Indonesia misalnya, bagaimana Astra, Wilmar, Sinarmas, Lonsum, begitu tangguh karena culture-nya sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sudah 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Sehingga perekat utama mereka, pembeda utama mereka adalah culture ini dikelola, culture management. Culture management ini ada 4 fase, 4 tahap. Formulasi, ya, kemudian internalisasi, lalu di alignment, diselaraskan dengan apa yang ada dalam organisasi, dilombakan, kemudian juga diukur dalam bentuk improvement dari productivity, lalu di-engage, bagaimana culture ini berdampak terhadap kinerja, berdampak terhadap perilaku sehari-hari, yang perilakunya kalau diukur tadi dari lele menuju tuna atau salmon di dalamnya. Ya. Di formulasi ini yang dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan tim culture, project management untuk culture, lalu kita menggali lewat berbagai cara, lewat survei, lewat focus group discussion, FGD, ya, beberapa orang dikumpul lalu ditanya-tanya, tapi yang paling banyak dilakukan adalah dari hasil kuesioner, kemudian sesudah itu diformulasi, ya, lalu sesudah diformulasi, draftnya disetujui, baru kita bikinlah elemen-elemen kuncinya, ya, selalu ada 3, ya, basic filosofinya, kemudian kita buat juga apa yang menjadi inti yang harus selalu diingat, ya, dan menjadi dasar turunnya nanti yang ketiga namanya perilaku kunci, key behaviors. Kemudian di sini juga biasanya keluar sampai etika bisnis, etika kerja, apa yang bisa do, apa yang tidak bisa atau don'ts di dalam kita bekerja, ya. Kita sudah menghasilkan Pasteur, Ucha dan Sida, ya. Ucha itu adalah basic filosofi, understanding, ya, memahami tanpa menilai, caring, seimbang dalam hidup, kemudian aligning, selaras dengan semesta. Ini 3 hal yang menjadi prinsip filosofi dasar yang menghidupi KSP Agro saat ini sampai ke depan untuk bisa sukses. Dari sana keluarlah Pasteur sebagai nilai-nilai inti, core values, ya. Kemudian dari sana kita lahirkan dari konsep manajemen SIDA, sensing, interpretation, decide, action, masing-masing ada 2, maka ada 2, ya, dari Pasteur ini 2 berarti 6 kali 2 ada 12 key behavior. Nah, kalau kita lihat di banyak perusahaan termasuk di Astra juga waktu kita membuat ini atau di banyak klien halnya juga sama, ya. Bagaimana kita melahirkan itu, ya. Kedua sih sudah ada itu semua tentunya secepatnya disosialisasi, dilatih. Siapa yang akan melatih yang disebut change agent atau fasilitator, kemudian mulai mengenalkan culture kita ini yang namanya sosialisasi dan berbagai tools, berbagai media, berbagai cara, lalu pelan-pelan ditumbuhkan tingkat kesadaran, pengetahuan, masuk ke hati, understanding, ya, baru mulai kaitannya dengan perilaku sehari-hari. Nah, itu yang disebut bagaimana kita melakukan improvement, perbaikan-perbaikan perilaku, ya, melalui pembentukan sistem-sistem sel. Kita mengenalnya sebagai Pasteur Cell System, FCS. Itu dalam rangka mengubah perilaku-perilaku yang negatif, yang kurang bagus, supaya selaras dengan 12 key behavior, ya, perilaku kunci kita. Dari sana kemudian kita juga bisa mengukur bagaimana tingkat memahami, tingkat menerapkan understanding dan buy-in dari culture kita, ya, di dalam. Tapi yang paling fokus memang dari culture yang diukurkan lebih ke arah bagaimana kita melakukan 12 perilaku yang sudah diturunkan key behavior itu, ya. Oke, di sini kita
Di dalam tahapan internalisasi kita mengembangkan, menentukan change agent-nya, ya, kemudian mensosialisasikan programnya, lalu melakukan culture assessment, lalu melakukan perbaikan-perbaikan perilaku lewat pastoral system yang kita putar berpuluh-puluh tahun ke depan, ya. Nah, ini contoh yang pernah kita lakukan di Astra, ya, di Honda ini, ya, Astra Honda Motor. Mereka culture-nya itu BEST. Nah, ini mulai dikenalkan, kemudian mulai sosialisasi, ya. Mereka bikin banner, mereka masukkan di komputer, mereka masukkan melalui yel-yel dan macam-macam cara supaya tak kenal maka tak sayang. Mereka mulai kenal, ya, tahun pertama, tahun kedua, dan program ini selalu harus dilakukan kepada karyawan-karyawan baru juga tentunya, ya. Mereka menggunakan artefak-artefak, ya, ada tasnya, ada buku, ada papan absen dan macam-macam, ya, yang mereka lakukan selalu tiap tahun. Ada namanya bulan culture, ya, bulan the best, ya, bagi mereka. Nah, kita sudah melakukan itu, sudah mulai kita lakukan training dari tahun 2019, ya. Kita membuat banner, di situ ada core values kita, kemudian reminder tools, dan kita sudah training, ya. Sudah kita lakukan dengan berbagai cara sampai sekarang, ya. Kita kenal banyak training dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan seterusnya kita putar terus. Nah, kita juga akan selalu melakukan monitoring, ya, bagaimana ini diimplementasikan di dalam semua sistem perilaku yang ada di kita. Tentunya diperkuat lewat proses yang disebut sebagai pastoral system. Tahapan berikut adalah yang disebut dengan menyelaraskan, menjadikan culture ini ada dalam SOP kita, dalam pengukuran produktivitas kerja kita, ya, sistem KHCM kita, leadership kita, dan suatu saat dilombakan. Saat ini yang sudah kita lakukan baru diukur lewat penilaian kinerja, bagaimana mereka menerapkan pastor di dalamnya. Kemudian engagement, tahap engagement inilah kita memonitor perilaku-perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dari 12 perilaku yang menjadi perilaku kita. Bisa juga diturunkan dari kita sudah punya yang disebut etika bisnis, etika kerja, lalu itu menjadi dasar. Ketika kita merekrut orang pun, kita akan merekrut manusia-manusia KSP Agro yang dia memiliki jiwa pastor di dalamnya. Ini mulai kita merekrut, dan paket-paket training selalu di-engage-kan, ya, dimasukkan ke dirinya. Nah, tahapan-tahapan ini kalau dibagi bisa disebut sebagai awareness, dari tidak tahu jadi tahu, understanding, dari tidak mau jadi mau menerapkannya, dan membangunnya menjadi buy-in, perilaku sehari-hari. Atau kalau kita mengenal satu konsep yang lebih terkenal mengatakan, culture kita, ya, itu harus disosialisasikan. Awareness, dari tidak tahu jadi tahu. Kemudian interest, trial, ya. Kemudian di sini kita mencoba menjadikan ini perilaku sehari-hari lewat, katakan kita membentuk sel system, ya, baru buy-in, internalisasi yang dilakukan tiap tahun, ya, seperti di PAMA sudah 29 tahun, ya, sekarang tahun ini 30 tahun. Lalu dibangun ownership atau engagement dan dissemination. Nah, jadi kita bisa mengukur program-program implementasi dalam 4 level, awareness level, interest level, buy-in level, lalu ownership level di dalamnya. Ini contoh yang kita lakukan di salah satu perusahaan yang terbaik culture-nya di Indonesia dari grup Astra, yakni PAMA. Ya, dari dilahirkan dulu tahun 92-93 sampai hari ini, ya, ini diputar terus menjadi kekuatan mereka lewat yang kita sebut nanti cell system, kalau kita pastor cell system. Itulah betapa pentingnya kita selalu memutar culture management. Saya Maria Tutahayan, salam-salam.